wabarakatuh. Kali ini dengan saya tutornya Nurisma Fitratin Azizah pada mapel ilmu pengetahuan sosial atau IPS di kelas 7 pada modul 2 unit 2 pada bab interaksi antar ruang. Apa itu ruang dan apa itu interaksi antar ruang? Definisi ruang atau artinya atau maknanya, ruang adalah suatu permukaan bumi dan segala isinya yang digunakan makhluk hidup untuk tinggal dan beraktivitas. Yang kedua, interaksi antar ruang. Hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara dua wilayah atau lebih untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya pada kerjasama ASEAN, sebuah bentuk interaksi antar ruang yang vital di negara di Asia Tenggara yang menguatkan bidang ekonomi dan politik antar negara keanggotaannya. Di sini bisa dianalisis mana ruangnya dan mana interaksinya. Yang mana? Definisi ruang. Definisi ruang ini terlihat pada suatu organisasi yang disebut dengan ASEAN, dan interaksi ruangnya ini hubungannya membentuk pada masalah bidang ekonomi dan politik antar negara. Syarat terjadinya interaksi antar ruang. Yang pertama, saling melengkapi atau complementarity. Terjadi ketika wilayah yang berbeda memiliki kelebihan komoditas yang saling membutuhkan. Contohnya daerah pegunungan yang menghasilkan sayur dan daerah pesisir yang kaya ikan. Kesempatan antara atau wilayah yang lebih dekat atau menguntungkan dapat mengubah arah interaksi. Contohnya DKI Jakarta sebagai pusat aktivitas dominan mempengaruhi interaksi di wilayah sekitar. Yang ketiga, kemudahan transfer. Kemudahan transfer didukung oleh infrastruktur dan biaya transportasi, sangat menentukan kelancaran interaksi seperti pembangunan jalan yang menghubungkan daerah penyangga ke Jakarta. Bentuk-bentuk interaksi antar ruang. Yang pertama ada mobilitas penduduk, meliputi perpindahan manusia seperti urbanisasi atau perpindahan kota, transmigrasi, perpindahan antar pulau, dan fenomena tahunan mudik. Yang kedua, komunikasi, perpindahan ide dan informasi yang pesat melalui beragam media, mulai dari televisi, internet, hingga telepon. Yang ketiga, transportasi, perpindahan barang dan energi yang efisien menggunakan berbagai mode transportasi seperti MRT, bus, dan kapal. Dampak interaksi antar ruang bagi kehidupan. Yang pertama ada pusat pertumbuhan baru, perkembangan pusat-pusat pertumbuhan kota akibat konsentrasi aktivitas manusia. Yang kedua ada demografi dan pekerjaan, perubahan orientasi mata pencarian dan komposisi demografis penduduk. Yang ketiga, perubahan penggunaan lahan, transformasi lahan misalnya dari pertanian menjadi kawasan pemukiman dan industri. Yang ketiga, infrastruktur dan budaya, peningkatan sarana dan prasarana publik serta perubahan sosial budaya yang dinamis. Contoh paling jelas adalah urbanisasi yang tidak hanya mempercepat pertumbuhan kota besar, tapi juga mengubah fundamental pola hidup masyarakatnya. Ya, sekian pembelajaran kali ini, semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.